Nafsu itu aslinya kan di balik mata itu ada nafsu subiah, di balik telinga ada nafsu amarah, di balik hidung ada nafsu subiah, di balik mulut ada nafsu lawamah. Itu turun ke hati panjenengan. Akhirnya perbuatan dosa itu disetujui sama akalmu, direstui sama hatimu. Akhirnya terjadilah dosa itu. Lah akhirnya jenengan istighfar, nanti muncullah di kulit panjenengan, nyaman sekali itu. Nah itu akhirnya akan membentuk satu pola perubahan di pikiran panjenengan. Ya jenengan harus syahadat daim. Syahadat daim itu gini, jenengan seneng siapa yang bikin? Allah. Jenengan susah siapa yang menciptakan? Allah. Keadaan diri jenengan sedang mujur? Allah. Malang juga Allah. Jenengan sekarang dalam keadaan istilahnya di mana-mana, nggih, sekarang kan di Jogja. Ya ini Allah yang menggerakkan. Lah itu kalau jenengan sudah syahadat daim Allah, Allah itu jenengan akhirnya sujud. Sujud itu manut, nompo, ikhlas, ridho. Nek orang kalau orang sedang gelap hidupnya, terus dia bersyahadat, siapa yang mentitahkan kegelapan ini? Allah. Ridholah panjenengan kepada Allah. Itulah yang disebut sujud. Hakikat sujud, hakikat sholat. Bukan kita sholat 5 waktu, tapi itu yang kita ambil adalah persifatannya. Jenengan ridho dengan kegelapan panjenengan, jenengan ridho dengan keadaan yang dititahkan Allah kepada panjenengan. Itu akhirnya kalau di setiap saat jenengan bisa melaksanakan syahadat, mbuh seneng, mbuh susah, mbuh sugih, mbuh melarat, enak gak enak, mujur malang, jenengan tetap yakin bahwa ini milik Allah, ridholah. Jenengan pinter jenengan juga milik Allah. Sujudlah, ridholah dengan kempiteranmu. Setelah itu lakukanlah puja-puji. Subhanallah, ya Allah, Engkau yang maha suci mentitahkan semua ini. Alhamdulillah, Engkau maha terpuji. Allahu Akbar, Engkau maha agung. Nah itu antara syahadat dan sholat itu akhirnya menjadi satu hal yang setiap saat mengikuti panjenengan. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, engkau bersama Allah. Sebut namanya, puja-puji sifatnya, itulah syahadat. Terus ridholah dengan semua yang terjadi pada dirimu. Itulah yang namanya sujud. Seandainya engkau gelap, ingin merubahnya menjadi tenang, minta izinlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah, itu dengan berserah diri, ridho dan meridhai semua yang ada. Terus dengan diridhai, kemudian Bismillah, yang gelap ini aku berniat untuk menjadikan terang. Aku ketika dalam kesulitan, aku berniat untuk menggapai satu kemudahan. Ketika aku dalam himpitan, aku berniat Bismillahirrahmanirrahim supaya terjadi keluasan. Nah itu lama-lama dari potensi itu akan terjadilah yang disebut sholat daim. Jenengan dari bangun tidur sampai tidur lagi jenengan sudah melakukan syahadat dan persujudan. Bangun tidur ya bismillah, saya mau melaksanakan hidup di hari ini. Mau tidur, alhamdulillah aku sudah melakukan hidup sehari tadi, bismillah. Ya jenengan memasrahkan hidup dan mati kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulane dungane wong Arab turu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kalau mau tidur itu jenengan doa memasrahkan diri, hidup dan mati kepada Allah. Bangun tidur bismillah, ya Rahman ya Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu syahadat itu akhirnya akan menggantarkan panjenengan yang namanya sholat daim, sholat yang tidak ada putus-putusnya. Jadi masjidnya
tempat sujudnya yaitu kesedihan, kesenangan, jenengan kebaikan, keburukan, jenengan kemujuran, kemalangan, kegagalan, kesuksesan, jadikanlah sebagai tempat syahadatmu dan tempat sujudmu. Kepandaianmu jadikan tempat sujudmu, yaitu bersyahadat dan ridho atas segala keadaan itu, supaya engkau datang kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Itulah sholat daim. Tapi kalau sholatil wusta, masing-masing orang pengalamannya sendiri-sendiri, itu tidak bisa saya ungkapkan, karena itu akan memunculkan kebenaran pribadi saya. Kalau saya munculkan, nanti muncul perdebatan kayak gitu. Mau tanya Gus, misal ada pendosa yang mau bertobat, gimana caranya pendosa itu tahu kalau tobatnya itu diterima? Ciri pendosa itu tobatnya diterima, ya dia akan menembus satu titik ketenangan, Mbak. Ketenangan, keteduhan, kesejukan. Contohnya gini ya, umpamanya jenengan pendosa ya, jenengan baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cirinya gini ya, kan karena ciri ya, ini banyak cirinya. Di antara kulit dan daging jenengan itu terasa ces. Nah, itu namanya air sentani. Itu membersihkan pikiran-pikiran jenengan dari dosa yang jenengan lakukan atas perintah pikiran tadi. Terus nanti ketika jenengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nanti di hati jenengan akan muncul satu tetes. Itulah ma'ul hayat, itu yang bisa membersihkan panjenengan dari nafsu-nafsu yang sudah masuk dalam hatimu dan akhirnya engkau setujui untuk melakukannya. Enten niku. Tuh, jadi nafsu itu aslinya kan di balik mata itu ada nafsu subiah, di balik telinga ada nafsu amarah, di balik hidung ada nafsu subiah, di balik mulut ada nafsu lawamah. Itu turun ke hati panjenengan. Akhirnya perbuatan dosa itu disetujui sama akalmu, direstui sama hatimu. Akhirnya terjadilah dosa itu. Lah akhirnya jenengan istighfar, nanti muncullah di kulit panjenengan, nyaman sekali itu. Nah itu akhirnya akan membentuk satu pola perubahan di pikiran panjenengan. Nah itu akan membimbing bagaimana pikiran jenengan menyetujui apa yang diusulkan nafsu-nafsu itu. Terus hati jenengan itu akan membuat satu perubahan apa yang harus jenengan restui atau tidak dengan usulan nafsu-nafsumu itu. Sebab tiap hari nafsu ki usul, aku ngene, aku ngene, aku ngene, usul, Mbak. Nanti yang menyetujui otak, yang merestui hati, sing nglakokke mulutmu dengan misuh-misuh atau mencaci maki atau perbuatanmu. Ya wis, ya apa sing marai dosa ku wah banget, jenengan tahu dosa itu apa saja kayak gitu, Mbak. Tuh, jadi cirinya ces. Lah nanti kalau sudah ini ces di air sentani ini, itu pikiran jenengan bisa lebih menata nafsu. Apa yang bisa disetujui atau tidak, hatimu bisa memperhatikan nafsu, apa yang harus jenengan restui atau jenengan tolak. Lah lama-lama jenengan akhirnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jenengan akan diberi ilham apa yang membuatmu rusak dan membuatmu takwa. Di situ jenengan akan dituntun sama hati panjenengan untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Itu cirinya kayak gitu. Tapi cirinya banyak ya. Ya, jenengan terjadi perubahan dari yang dulu pendosa, sekarang lama-lama membaik. Tapi pakai proses loh, Mbak. Itu orang lanjut sajlek, jenengan langsung jadi baik, enggak, tetap proses, Mbak. Itu perlu istiqomah, perlu jenengan itu sering melakukan istighfar. Tuh, seorang pendosa justru jadikanlah itu pijakan untuk jenengan ibadah. Dengan banyak istighfar, astagfirullah, 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 dijiwai, diresapi, dihayati. Wah, itu nanti ngefek di detak jantung jenengan, denyut nadi jenengan, nanti dihantarkan darah
mengalir nanti neng pori-pori ngeten iki mak ces neng hati ces. Lah itu otomatis Mbak nanti jenengan akan membaik dan membaik tanpa perlu dipeksa-peksa, nanti jadi refleksi panjenengan karena sudah dibiasakan ngeten niku. Baik Gus. Di sini saya punya satu persoalan, di mana ada yang bilang bahwa ada anak yang menuai karma dari warisan leluhur, misal orang tua, kakek, nenek. Itu pendapat Gus Rafiq seperti apa? Itu ada ya. Karma manusia yang diturunkan kepada anak-anaknya itu ada. Contohnya doa. Ya kan ada kan yang berdoa laknat 7 turunan bagi diriku kalau saya begini. Itu ngena, Mbak. Itu satu dalam doa-doanya, 2 ucapannya. Walaupun hanya ucapan gojek, oh mati rezekine 7 turunan, itu bisa memunculkan karma ke anak turun kita. Itu kasihan anak turun kita. Jadi makanya harus hati-hati mengucapkan satu ucapan, terus berdoa itu hati-hati. Yang kedua adalah hutang, Mbak. Orang tua yang punya hutang banyak itu akan turun kepada anak-anaknya. Itulah yang namanya karma. Terus karma itu yang paling dekat adalah orang tua nggih, ketika bobot nggih. Umpamanya seorang ibu bobot itu istilahnya hamil nggih. Itu orang tua ketika sedang hamil omongannya rusak, tingkah lakunya rusak ya. Terus istilahnya dia menyakiti hati orang lain, terus dia istilahnya membuat tingkah laku yang penuh dengan keburukan, itu sama saja akan menurunkan persifatan-persifatan yang ada pada si jabang bayi yang ada di dalam rahim istrinya yang sedang hamil itu, atau sang ibu yang sedang hamil itu. Penuh dengan umpatan, penuh dengan tingkah laku yang tidak baik, menyakiti banyak orang lain, itu akan memunculkan persifatan kepada anaknya. Lah sifat buruk inilah nanti ketika seorang anak lahir menjadi satu kualitas yang namanya bebet. Nah itu akhirnya karena anaknya sudah dituruni sifat buruk, akhirnya tingkah lakunya buruk, mencontoh orang tuanya, nanti keburukan watak si anak tadi, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, karena lahir dari sifat-sifat keburukan tadi, akhirnya membentuk satu situasi yang buruk. Itulah istilahnya, kalau karma memang bahasa Sanskerta nggih, bahasa non-Islam nggih, tapi aslinya itu kalau dalam Islam itu namanya zuriyat. Jadi akan menurunkan satu perwatakan, satu keburukan. Nah, makanya kalau bisa kita selaku manusia itu kalau bisa membentuk satu zuriyat yang baik. Dicontohkan oleh Nabi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, waja'alna lil muttaqina imaman, itu kita meminta kepada Allah akan agar diberi anak turun yang indah dipandang mata karena tingkah lakunya, karena ucapannya, karena sifat-sifatnya. Itu jadi kalau istilah Islamnya itu zuriyat. Nah, zuriat itu kita bisa menurunkan zuriat keburukan dan zuriat kebaikan. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah terlanjur ada pada diri kita, ya kan kasihan anak turun kita nanti, Mbak. Kita tidak bisa melakukan yang baik, ya kita tidak bisa melakukan istilahnya dharma-dharma dalam hidup ini. Tolong jangan diturunkan dengan doa-doamu, dengan sabda-sabdamu, dengan tingkah lakumu ketika kita sedang mengandung jabang bayi. Seperti itu zuriatnya luar biasa, kasihan anak turun kita.